Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Siap akan menjelaskan tentang benzina. Benzina dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama ada senyawa benzina dan turunannya, yang kedua ada sifat dan kegunaan benzina. Yang pertama ada senyawa benzina dan turunannya. A. Struktur benzina dan turunannya. Pernahkah kalian mendengar nama bahan peledak TNT? Senyawa apakah penyusun bahan peledak TNT? Gambar berikut adalah senyawa turunan benzina trinitrotoluena atau yang disebut dengan TNT. Senyawa benzina yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari adalah senyawa yang terkandung dalam pembersih lantai. Tahukah Anda senyawa turunan benzina apa yang terkandung dalam pembersih lantai? Yaitu akan kita bahas pada pertemuan pada kali ini. Tahukah kalian, benzina termasuk senyawa siklik, yaitu senyawa yang mengandung rantai karbon tertutup atau melingkar. Kita memulai pembicaraan dengan meninjau senyawa-senyawa aromatik, yaitu benzina dan turunan-turunannya. Senyawa benzina disebut juga senyawa aromatik karena golongan senyawa ini kebanyakan mempunyai aroma yang khas. Meskipun ada senyawa golongan ini tidak mempunyai aroma. Istilah aromatik lebih dikaitkan dengan struktur dan sifat khas tertentu dalam golongan senyawa benzina. Benzina pertama kali disintesa pada tahun 1825 oleh Michael Faraday dari suatu gas yang saat itu dipakai untuk lampu penerangan. Ketika para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan bahwa rumus molekul benzina adalah C6H6, mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dari alkena atau alkona. Tetapi alangkah kagetnya, ilmuwan-ilmuwan saat itu tak kalah mengamati bahwa ternyata benzina tidak dapat mengalami adisi atau oksidasi. Reaksi-reaksi benzina justru umumnya adalah reaksi substitusi. Maka pada tahun 1865, Friedrich August Kekulé berhasil menerangkan struktur benzina. Keenam atom pada benzina tersusun melingkar berupa segi-segi 6, beraturan dengan sudut ikatan 120 derajat. Gambar berikut bisa dilihat, ini adalah struktur dari benzina. Berdasarkan analisis, ikatan rangkap dua karbon-karbon pada benzina tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut dengan resonansi. Adanya resonansi pada benzina ini menyebabkan ikatan pada benzina menjadi stabil, sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diadisi oleh air brom. B. Tata nama senyawa turunan benzina. Masih ingatkah kalian dengan penamaan dalam senyawa alkana? Penamaan senyawa turunan benzina hampir sama dengan penamaan alkana, di mana cincin benzina dianggap sebagai rantai pokok, sedangkan substituen dianggap sebagai cabang. Penamaan diawali dengan menuliskan nama gugus substituen, diikuti kata benzen secara yupak, atau menuliskan kata vinyl diikuti dengan nama gugus substituen. Berikut ada beberapa contoh turunan dari benzina. Ada toluena, ada fenol, ada asam benzoat, dan lain sebagainya. Jika terdapat dua substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O atau orto, M meta, atau P para. Awalan orto untuk menyatakan posisi substituen pada atom C nomor 1,2, meta untuk posisi 1,3, dan para untuk posisi 1,4. Bisa dilihat di gambar berikut. Jika jenis substituen berbeda,
Maka urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen yang umum adalah sebagai berikut. Oleh karena gugus CH3 lebih besar dari NO2, maka CH3 sebagai gugus terikat dan NO2 sebagai gugus lain. Jadi senyawa tersebut dinamakan ortonitrotoluena, atau bila diberi nama berdasarkan urutan nomor yaitu 1-metil-2-nitrobenzina. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzina, maka sistem O, M, dan P tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal ini seperti itu. Posisi substituen dinyatakan dengan angka sebagai contoh berikut. Yang pertama ada 1,2,4 trimetil benzina. Yang kedua ada 4 etil 2 metil toluena. Jika sebuah cincin benzina terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi pada rantai alkana yang terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzina itu dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Sebab yang kedua adalah sifat dan kegunaan senyawa benzina dan turunannya. Yang pertama, sifat-sifat benzina. Sifat fisika. Benzina adalah suatu zat cair tidak berwarna, mudah menguap dan sangat beracun. Benzina bisa dipakai sebagai pelarut, pensintesis berbagai senyawa karbon, dan bahan dasar pembuatan senyawa karbon. Benzina tidak begitu reaktif tapi sangat mudah terbakar karena kadar karbon yang terkandung sangat tinggi. Titik didih pada benzina dan turunannya dimulai dari 80 sampai 250 derajat Celcius. Untuk titik lelehnya bervariasi dengan angka tertinggi yaitu 122 derajat Celcius pada senyawa asam benzoat. Senyawa turunan benzina yang memiliki sifat nonpolar tidak akan larut dalam air. Sebaliknya, yang bersifat polar akan larut dalam air. Sifat-sifat fisik benzina diantaranya: yang pertama, benzina merupakan senyawa yang tidak berwarna. Yang kedua, benzina berwujud cair pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Titik didih benzina 80,1 derajat Celcius. Titik lilih benzina 5,5 derajat Celcius. Densitas 0,88. Memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non polar seperti ether dan tetraklorometana dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat kimia. Derajat keasaman adalah suatu sifat kimia benzina dan turunannya. Fenol dan asam benzoat termasuk asam lemah. Asam benzoat lebih kuat dibandingkan fenol. Fenol yang mempunyai gugus fungsi OH- ternyata bersifat asam lemah, yang berarti memberikan ion H+, sedangkan anilin yang memiliki gugus NH2 bersifat basa lemah, yang berarti menerima ion H+. Benzina lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Sifat-sifat kimia dan turunannya diantaranya: yang pertama, bersifat kasigonik atau bersifat racun. Yang kedua, merupakan senyawa nonpolar. Yang ketiga, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Berikutnya, reaksi-reaksi benzina. Benzina merupakan senyawa yang kaya akan elektron, sehingga jenis bereaksi yang akan menyerang cincin benzina adalah bereaksi yang suka elektron. Bereaksi seperti ini disebut dengan elektrofil. Contoh adalah golongan halogen dan H2SO4. Reaksi yang umum terjadi suatu reaksi substituen elektrofilik ada 4 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada halogenasi. Halogenasi merupakan reaksi substitusi atom H
pada benzina oleh golongan halogen seperti FCl-BrI. Pada reaksi ini atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida. Jika halogennya Cl2, maka katalis yang digunakan adalah FeCl3. Yang kedua ada nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substituan atom H pada benzina oleh gugus nitro. Reaksi ini terjadi dengan mereaksikan benzina dengan asam nitrat pekat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalisnya. Yang ketiga ada sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi substituan atom H pada benzina oleh gugus sulfonat. Reaksi ini terjadi apabila benzina dipanaskan dengan asam sulfat pekat sebagai pereaksinya. Yang terakhir adalah alkilasi. Alkil benzina dapat terbentuk jika benzina direaksikan dengan alkil halida dengan katalis aluminium klorida. Yang kedua, kegunaan senyawa benzina dan turunannya. Kemudian benzina mengalami reaksi substitusi elektrofilik menyebabkan benzina memiliki banyak senyawa turunan. Senyawa karbon yang mengandung cincin benzina digolongkan sebagai turunan benzina. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa turunan benzina. Yang pertama, toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, trinitrotoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Yang kedua ada stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insulator listrik, boneka, sol, sepatu, serta piring dan cangkir. Yang ketiga ada anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk membuat zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Yang keempat ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol dan lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Yang kelima ada paracetamol. Paracetamol memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Berikutnya adalah dampak negatif dari benzina. Berhati-hatilah bila kalian menggunakan material yang mengandung senyawa turunan benzina. Mengapa? Karena senyawa turunan benzina ada yang memiliki sifat racun, yaitu zat yang dapat membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa benzina merupakan salah satu penyebab leukemia, penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa benzina adalah senyawa aromatik dengan rumus kimia C6H6, memiliki struktur Benzina adalah senyawa aromatik dengan rumus kimia C6H6, memiliki ikatan rangkap tetapi lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Senyawa benzina berupa zat cair nonpolar, mudah terbakar, menghasilkan jelaga yang sangat banyak jumlahnya. Reaksi yang dapat dialami benzina diantaranya halogenasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Senyawa turunan benzina banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya fenol untuk disinfektan, natrium benzoat digunakan sebagai pengawet makanan, toluena digunakan sebagai bahan peledak TNT, anilina digunakan sebagai pewarna sintesis, vinylbenzen digunakan sebagai plastik polis
setir. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.